Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Ya, Pagi. pada pertemuan pagi hari ini sebelum kita mulai, silakan salah satu di antara kalian memimpin doa. Biasanya Mas Diki, silakan Mas Diki dimulai untuk berdoa. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Dalam pembelajaran kita pagi ini, kita akan mempelajari tentang sumber daya usaha. Ini ya? Kelihatan, Bo. Oh ya, kelihatan. Yo. Ya, oke. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu melalui analisis kebutuhan sumber daya usaha, kalian dapat mengidentifikasi kebutuhan sumber daya usaha sehingga mampu membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha, perilaku jujur, disiplin, kreatif dan bertanggung jawab selama proses pembelajaran. Untuk memudahkan kegiatan kita pada pagi hari ini, saya akan menampilkan sebuah video yang nanti kalian bisa melihatnya. Sumber daya merupakan kebutuhan untuk menghasilkan produk atau jasa yang kemudian dapat diperjualbelikan oleh sebuah usaha. Menurut Jackie Fatoni, sumber daya usaha adalah sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan peluang usaha. 4 kelompok sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha yaitu 1. Sumber daya material, 2. Sumber daya finansial, 3. Sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah sumber daya informasi. Ya, berkaitan tentang analisis sumber daya usahanya tadi, sekarang mohon jawabannya. Apakah yang kalian ketahui tentang sumber daya usaha? Boleh untuk mengusulkan terlebih dahulu. Dari yang pertama, Mbak Feni. Sumber daya merupakan kebutuhan untuk menghasilkan produk atau jasa yang kemudian dapat diperjualbelikan oleh sebuah usaha. Oh ya, mungkin ada usul dari yang lain berkaitan tentang sumber daya usaha. Boleh Mas Andi dulu. Sumber daya adalah sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan peluang usaha. Ya, boleh. Ya, dari apa yang disampaikan oleh Mas Andi dan Mbak Feni tadi ya. Jadi sumber daya usaha itu merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh sebuah usaha, di mana sumber daya tersebut itu akan mendukung proses kegiatan dari usaha tersebut. Yang pertama adalah sumber daya manusia, kemudian yang kedua itu adalah sumber daya modal, dan yang ketiga itu adalah sumber daya material atau bahan. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, mengapa sumber daya itu perlu ada di dalam sebuah usaha? Boleh Mas Diki memberikan pendapatnya? Karena sumber itu membutuhkan sumber daya material, finansial, manusia, informasi. Kalau Dan tidak itu ada, sangat dibutuhkan. Kalau tidak ada, usahanya tidak akan bisa jalan. kemudian selanjutnya Mas Diki, mungkin yang lagi on, berkaitan Masih. dengan sumber daya manusia, kira-kira yang dibutuhkan dalam pengelolaannya apa? Biar sumber daya manusianya itu dapat bekerja dengan maksimal. Dengan cara itu menganalisis faktor analisis jabatan. Oh ya, yang pertama Dua adalah jabatan ya. Y. Kemudian yang kedua, Faktor kebutuhan jabatan. yang ketiga, Faktor antara tugas dan tanggung jawab oh ya, karyawan. oke, Yang keempat, kebutuhan perekrutan. oke. Mbak Insani ada nggak nih? Ada, Pak. Oh ya ada. Sekarang Mbak Insani, mengapa perlu adanya sumber daya usaha Mbak Insani? Untuk menghasilkan produk atau jasa, Kalau tidak ada maka sumber daya usahanya tidak akan bisa diproduksi. oh ya. Berarti kalau tidak ada sumber daya usaha, maka usaha tersebut tidak dapat melakukan kegiatan produksi. Oke. Nah terus saiki Mbak Insani, kalau tadi Mas Diki berkaitan tentang sumber daya manusia, sekarang untuk Mbak Insani, bagaimana cara mengelola untuk sumber daya keuangan tadi Mbak Insani? Biasanya kalau dalam
keuangan dalam sebuah perusahaan itu kan perlu dikelola. Biasanya dilakukan dengan cara apa? Kalau dalam akuntansi itu ada pembuatan laporan Keuangan. ya, adanya pembuatan laporan keuangan. Perlu tidak adanya prediksi berkaitan dengan kebutuhan jangka panjang, jangka pendek itu perlu nggak? Perlu. Ya perlu. Di antara itu ya. Kalau Mbak Ica sekarang, pendapat Mbak Ica, mengapa sumber daya usaha itu penting di dalam sebuah usaha, Mbak Ica? Agar usaha itu berjalan dengan lancar. Kemudian Mbak Ica, berkaitan dengan sumber daya material ini, bagaimana pengaruhnya jika sumber daya material ini tidak ada di dalam sebuah usaha? Kalau tidak ada bahan, maka yang akan terjadi, perusahaan tersebut tidak akan Berjalan normal. ya tidak akan bisa melakukan kegiatan Produksi. produksi ya, karena tidak ada bahan yang diolah. Nah sekarang cara mengelolanya bagaimana Mbak Anissa, Mbak Ica? Yang pertama tadi apa? Menentukan jumlah, jenis, dan kualitas dari ya, jumlah, jenis, dan kualitas dari bahan baku atau material tadi ya. Kemudian perlu juga perusahaan itu melakukan sing jenenge penentuan pemasok dari kebutuhan bahan produksi. Kemudian bisa juga berkaitan dengan bahan ini, perusahaan itu perlu mengelola jumlah kebutuhannya atau penentuan jadwal untuk membeli bahan. Karena apa? Kalau bahan itu tidak dijadwal dalam pembeliannya, maka bisa mengganggu kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Ini ya. Anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita telah mengakhiri pembelajaran kita, di mana dalam pembelajaran kita hari ini berkaitan tentang sumber daya usaha. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Sumber daya usaha. Sumber daya merupakan kebutuhan untuk menghasilkan produk atau jasa yang kemudian dapat diperjualbelikan oleh sebuah usaha. 4 kelompok sumber daya yang dibutuhkan. 1. Sumber daya material. 2. Sumber daya finansial. 3. Sumber daya manusia. 4. Sumber daya informasi. Unsur-unsur usaha. 1. Manusia. 2. Money, uang atau modal. 3. Material, objek atau bahan. Nah, berkaitan dengan cara pengelolaannya Mbak Feni untuk sumber daya manusia. 1. Faktor analisis jabatan. 2. Faktor kebutuhan jabatan. 3. Faktor aturan tugas dan tanggung jawab karyawan. 4. Faktor kebutuhan perekrutan. Oke. Ya mungkin itu ya untuk yang dapat kita pelajari pagi hari ini. Kemudian nanti silahkan kalian mengerjakan soal yang ada di Google Classroom. Nanti silahkan ini kalian kerjakan untuk soal kuisnya. Seperti itu. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini mungkin dirasa cukup. Pesan saya jangan lupa untuk selalu belajar di rumah. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang kita melanjutkan dari 3 materi yang ada. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini, bisa salah satu di antara kalian memimpin berdoa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Mas Andi boleh? Akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih untuk pertemuan kita pagi hari ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan boleh live.